Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Guru, kita bertemu kembali untuk membahas prediksi soal Pretest PPG 2022. Kita melanjutkan soal pedagogik sesuai kisi-kisi ya, yang di dalamnya ada KI, KD, silabus, RPP, indikator, tujuan, penilaian, serta strategi dan materi atau media pembelajaran. Nah, berikut ini adalah kisi-kisinya ya, pedagogik PPG 2022. Di dalam kisi-kisi tes pedagogik, nah di sini ada 3 kompetensi. Yang pertama itu merencanakan pembelajaran, yang kedua itu melaksanakan pembelajaran, yang ketiga menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, pada tahap merencanakan pembelajaran, nah di sini ada subkompetensi tentang merumuskan indikator kompetensi. Nah, jadi kita nanti diberikan soal bagaimana cara merumuskan indikator. Nah, indikator yang tepat itu seperti apa? Kemudian bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran itu kan ada langkah-langkahnya juga. Kemudian selain itu kita juga menetapkan materi, prosedur, sumber, media, atau penilaian dan evaluasi, serta strategi-strategi bagaimana yang dapat membuat pembelajaran itu menarik, menyenangkan, dan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Dan untuk kompetensi yang kedua yaitu tentang melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini kita harus bisa mewujudkan suasana proses pembelajaran itu yang sesuai dengan kaidah pedagogik. Nah, mengembangkan potensi siswa ya. Di sini kita memberikan pilihan pemecahan masalah. Di sini akan diberikan kasus pembelajaran. Nah, kita sebagai seorang guru bagaimana cara memecahkannya dan mengembangkan potensi siswa. Dari kasus-kasus itu kita juga dapat mengembangkan karakter siswa yang baik, potensi-potensi siswa dapat kita kembangkan. Kemudian pada tahap menilai dan mengevaluasi pembelajaran pada kompetensi ketiga, kita dapat menentukan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kita diberikan suatu pembelajaran, nah misalkan suatu materi, indikator, dan kompetensi. Nah, kita menentukan jenis atau evaluasi atau penilaian yang tepat itu seperti apa. Apakah menggunakan penilaian kinerja, proyek, portofolio, dan lain-lain. Kita juga diberikan kasus-kasus pembelajaran. Di situ kita diberikan pemecahan masalahnya kita seperti apa. Nah, menentukan tindak lanjut dari pembelajaran atau hasil penilaian. Nah, misalkan apakah kita dengan hasil-hasil pembelajaran siswa apakah remedial, apa pengayaan, atau bagaimana, atau penugasan. Nah, nanti itu tesnya itu sesuai itu tes penugasan, apa proyek, apa lisan, apa tertulis. Nah, seperti itu. Itu adalah kisi-kisi dari pedagogik yang terdiri dari 3 kompetensi: merencanakan pembelajaran, melaksanakan, dan menilai atau mengevaluasi pembelajaran. Nah, oke. Mari kita mulai soal yang pertama. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah. Nah, di sini kita harus tahu dulu cara merumuskan tujuan pembelajaran. Bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran dari indikator menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, kita bahas dulu rumusan membuat tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita harus hafal A, B, C, D. Nah, A itu adalah audiens atau peserta didik yang akan belajar. B itu behavior atau perilaku peserta didik setelah selesai pembelajaran. C adalah condition atau kondisi atau kegiatan pembelajaran penilaian. Yang D degree atau tingkat keberhasilan peserta didik. Nah, contohnya seperti ini. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, ini adalah condition, yaitu kegiatannya. Kegiatan apa? Setelah melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian siswa itu adalah audien atau pesertanya. Dapat menjelaskan perbedaan puisi dan pantun, itu adalah behavior. Behavior itu adalah perilaku yang diharapkan setelah pembelajaran. Kemudian secara benar itu degree, yaitu tingkat keberhasilannya. Nah, pesertanya itu berhasil apa enggak, dengan baik apa tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah kita cari audiennya ada apa tidak.
Kemudian behavior, perilakunya setelah pembelajaran tuh apa yang diharapkan. Kemudian C, condition, itu kondisi atau kegiatannya apa sih. Nah, kemudian degree itu keberhasilannya bagaimana, dengan baik atau dengan benar. Nah, kita kembali ke soal. Kita lihat option A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, nah ini adalah kondisi ya. Kemudian siswa itu audien, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Ini adalah behavior. Nah, di sini tidak ada lagi, berarti degree-nya tidak ada, berarti ini bukan rumusan tujuan pembelajaran yang tepat, bukan ya. Selanjutnya yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini adalah condition atau C. Siswa dapat, ini adalah audience, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, ini adalah behavior. Kemudian secara benar adalah degree. Nah, ini A, B, C, D-nya ada semua lengkap, berarti ini yang B ini adalah tujuan pembelajaran yang tepat. Kita cek yang C. Siswa dapat, itu audien. A, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Ini adalah behavior secara benar. Ini adalah degree. Yang tidak ada adalah condition. Bukan ya, ini bukan tujuan. Kemudian yang D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output. Ini tanpa melihat catatan adalah behavior, tidak ada audien, tidak ada condition, tidak ada degree. Kemudian yang E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini adalah condition, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Secara benar ini adalah degree. Jadi yang E ini hanya ada condition dan degree, tidak ada behavior dan audien. Nah, jawabannya yang B ya. Selanjutnya, pengembangan RPP harus menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Hal ini terdapat dalam komponen RPP, yaitu A, kompetensi dasar, B, kompetensi inti, C, materi ajar, D, tujuan pembelajaran, E, indikator. Nah, di sini yang harus menggambarkan proses dan hasil belajar. Nah, di sini bukan di kompetensi dasar, bukan ya, di kompetensi inti juga bukan, materi ajar juga bukan, D, tujuan pembelajaran iya ya, kemudian E, indikator. Jadi jawabannya adalah yang D pada tujuan pembelajaran. Pada tujuan itu digambarkan prosesnya, hasilnya, apa yang diharapkan dan apa yang dicapai oleh peserta didik yang sesuai dengan kompetensi dasar. Soal selanjutnya, tujuan pembelajaran disusun oleh guru dengan merujuk pada A, silabus, B, kompetensi inti, C, kompetensi dasar, D, indikator pencapaian kompetensi, E, materi pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu diturunkan atau disusun itu berdasarkan merujuk kepada indikator pencapaian kompetensi. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, dalam suatu pembelajaran, seorang guru menentukan aspek yang akan dinilai meliputi 1. Tahap persiapan, yaitu pemilihan dan cara menggunakan alat. 2. Tahap proses atau produksi, yaitu prosedur kerja. Dan 3. Tahap akhir atau hasil, yaitu kualitas serta estetika hasil karya. Langkah-langkah tersebut adalah penilaian dengan menggunakan teknik penilaian. Nah, perhatikan ya, di sini ada kata kuncinya adalah menghasilkan karya. Di sini ada pemilihan dan cara menggunakan alat serta ada tahap proses produksinya. Berarti ini adalah teknik penilaian produk karena di sini menghasilkan sebuah karya ya. Kalau kinerja itu biasanya hanya mendemonstrasikan atau praktik saja. Nah, begitu. Selanjutnya, apabila kemampuan yang diharapkan seorang guru IPS adalah siswa dapat menguasai memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh guru tersebut adalah, nah ingat di sini ada kata kuncinya memberikan pendapat, berarti menguraikan ya, memberikan pendapatnya seperti apa, menjelaskan seperti apa. Uji kinerja tidak mungkin ya, uji kinerja kita tidak akan praktik memberikan pendapat, tidak. Uraian ini bisa jadi menjodohkan, tidak ya, karena ini berpendapat. Kemudian objektif pilihan ganda juga tidak, benar salah juga tidak. Jadi jawabannya adalah uraian karena memberikan pendapat, menjelaskan. Jadi jenis tes yang cocok adalah uraian. Selanjutnya,
Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan banyak tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika Anda sebagai gurunya, apa yang Anda lakukan? Nah, perhatikan ya, dia tidak bisa menyelesaikan tugas, tidak bisa mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah ditentukan karena terlalu banyak tugas yang lain. Nah, jawabannya yang mana yang benar? Kita coba yang A. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang telah disepakati. Nah, jangan ditolak ya, karena kita juga harus memahami kondisi siswa. Yang B, tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. Tidak ya. Yang C, memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Ini bisa jadi. Yang D, mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. Ini juga bisa ya, yang D ini memotivasi ya. Kemudian yang E, memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang telah diberikan. Nah, jawaban yang tepat antara yang C, D, E itu yang benar adalah yang E yang paling tepat. Dia seorang guru memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang telah diberikan. Walaupun kita banyak tugas yang lain, karena kita sudah punya tanggung jawab, maka akan menyelesaikan tugas itu dengan baik. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian produk. Coba perhatikan pada soal, di situ ada kemampuan mengelola dan mengatur perbedaan pendapat ketika berdiskusi kelompok. Kemudian disediakan checklist, lembar checklist yang dibuat oleh guru yang nantinya diisi oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Nah, jenis penilaian yang cocok atau instrumen yang cocok yang mana ya? Penilaian proyek itu tidak mungkin ya, karena itu pengumpulan waktunya ada batas waktu tertentu dan menghasilkan sebuah produk atau karya. Kemudian yang penilaian kinerja ini masuk ya, karena pada penilaian kinerja itu dapat mengukur kemampuan berbicara, kemampuan mengeluarkan pendapat, kemampuan menari, kemampuan menggunakan suatu alat. Nah, itu kemampuan praktik ya. Jadi yang cocok adalah kinerja. Kemudian penilaian portofolio tidak mungkin karena pengumpulan tugas ini adalah kumpulan-kumpulan dari tugas siswa. Kemudian yang D, pernyataan terbuka. Pertanyaan terbuka itu adalah berupa tes, jadi tidak mungkin. Yang E adalah penilaian produk. Nah, ini juga tidak mungkin karena pada penilaian produk ini siswa harus menghasilkan sebuah karya atau produk tertentu. Jadi jawabannya adalah penilaian kinerja. Pada penilaian kinerja, instrumen yang digunakan biasanya berbentuk checklist atau rating skala. Soal selanjutnya, masalah yang diidentifikasi kadang-kadang terlampau banyak, sehingga guru menentukan pilihan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih masalah yang perlu ditangani adalah sebagai berikut kecuali. Nah, kecuali berarti yang bukan ya. A. Tingkat keseriusan masalah. Nah, kita harus milih ya, jika suatu masalah, misalkan ada 3 masalah, yang harus didahulukan adalah kita pilih mana yang lebih serius. Nah, berarti yang A ini bukan ya. Kemudian yang B, ada tidaknya mitra kolaborasi. Kita mencari mitra kolaborasi, kita mencari teman. Jika tidak ada teman, berarti kita tidak akan menyelesaikan masalah tersebut. Salah ya. Ini adalah hal-hal yang tidak perlu ditangani. Berarti jawabannya yang B. Jika C, kemampuan guru untuk menangani. Nah, ini penting ya.
Jika ada suatu masalah, ini kemampuan guru untuk menangani suatu masalah itu sangat penting. Kemudian yang D, kompleks tidaknya masalah tersebut. Nah, ini jelas sekali sama seperti tadi tingkat keseriusan masalah. Jika masalahnya kompleks, nah masalah itu perlu diselesaikan terlebih dahulu. Yang E, dampak terhadap pembelajaran siswa. Nah, jika suatu masalah itu sangat berdampak kepada siswa, maka permasalahan tersebut harus segera diselesaikan. Nah, harus segera diberikan pilihan, harus segera dicarikan solusi. Nah, seperti itu. Jadi, hal yang tidak perlu ditangani, hal-hal yang diperhatikan saat memilih masalah adalah ada tidaknya mitra kolaborasi. Karena walaupun sendirian, kita tetap harus menyelesaikan masalah tersebut. Soal selanjutnya. Dalam merancang silabus, alokasi waktu perlu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah A, minggu efektif tiap semester, B, alokasi waktu mata pelajaran, C, pemilihan metode pembelajaran, D, jumlah standar kompetensi dasar per semester, E, tingkat kerumitan dan keluasan materi. Nah, jadi yang tidak perlu perhatikan ya, yang A, minggu efektif tiap semester tuh perlu ya, sangat penting ya kita menghitungnya menggunakan minggu efektif. Kemudian yang B, alokasi waktu mata pelajaran, ini juga penting. Yang C, pemilihan metode pembelajaran. Nah, ini baru tidak perlu kita perhatikan. Metode pembelajaran tidak ada sangkut pautnya dengan alokasi waktu. Kemudian yang D, jumlah standar kompetensi dasar per semester, itu perlu dihitung ya. Kemudian E, tingkat kerumitan dan keluasan materi. Nah, semakin rumit suatu materi itu semakin lama alokasi waktunya dibandingkan materi yang mudah. Nah, seperti itu jawabannya adalah yang C. Soal yang selanjutnya, seorang guru IPA akan menyampaikan KD 4.7 membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Materi yang tepat sesuai dengan KD tersebut adalah A, pengetahuan metakognitif tentang bioteknologi, B, pengetahuan prosedural membuat produk bioteknologi dari lingkungan sekitar, C, pengetahuan tentang jenis-jenis produk bioteknologi konvensional, D, pengetahuan konseptual tentang produk bioteknologi yang ada di sekitar, E, pengetahuan faktual tentang bioteknologi. Nah, diingat ya, di sini ada KD 4.7 membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. KD 4.7 itu adalah keterampilan, berarti kita melakukan penilaian keterampilan. Jadi materinya yang cocok untuk membuat keterampilan adalah, jika yang A itu pengetahuan metakognitif, itu tentang pengetahuan prosedural membuat produk bioteknologi dari lingkungan sekitar. Nah, ini prosedural membuat produk, prosedur langkah-langkah membuat produk. Nah, ini cocok ya, ini sesuai, berarti jawabannya yang B. Jika yang C, pengetahuan tentang jenis-jenis produk bioteknologi konvensional, ini pengetahuan konseptual tentang produk bioteknologi yang ada di sekitar, ini juga pengetahuan karena hanya berupa konsep. Kemudian yang E, pengetahuan faktual tentang bioteknologi, nah ini hanya pengetahuan juga. Jadi yang berupa keterampilan adalah prosedural membuat produk. Jadi ini adalah langkah-langkah prosedurnya membuat suatu produk bioteknologi dari lingkungan sekitar. Nah, jadi anaknya itu praktek membuat suatu produk. Nah, soal selanjutnya, saat merancang pembelajaran, seorang guru untuk menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A, bagan, B, AP atau alat permainan edukatif, C, flipchart, D, foto, E, gambar. Nah, di sini menyederhanakan konsep, memperjelas penyajian secara tertulis. Nah, berarti media yang sesuai adalah A, bagan. Nah, karena di dalam bagan ini hanya berisi tulisan. Nah, tulisan-tulisan yang singkat yang menyajikan tentang konsep-konsep yang disederhanakan. Nah, jika AP itu alat permainan edukatif, itu tidak menulis ya, karena kita hanya bermain. Kemudian flipchart ini juga berbentuk bagan, tetapi ini berupa lembaran-lembaran. Nah, flipchart ini ada berupa gambar, foto, diagram, dan lain-lain. Jadi bukan hanya tulisan saja, tapi ada gambar juga. Nah, foto ini sudah jelas, nah ini tidak tertulis tapi hanya gambar. Kemudian gambar, apalagi gambar ini ya,
gambar berupa gambar bukan tulisan. Sedangkan di soal yang diminta adalah penyajian pesan secara tertulis. Nah, jadi jawabannya adalah yang A bagan. Soal selanjutnya. Seorang guru prakarya akan mengajarkan kompetensi 4.2 membuat karya kerajinan dari bahan limbah anorganik, lunak atau keras, produk sejenis, dan pengemasannya. Bentuk penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Penilaian sebaya, D. Penilaian formatif, E. Penilaian proyek. Nah, kita perhatikan di sini mengajarkan kompetensi 4.2. 4.2 itu adalah kompetensi keterampilan ya, membuat karya kerajinan dari bahan limbah anorganik, lunak atau keras, produk sejenis. Nah, perhatikan ya, jika membuat karya pasti nanti menghasilkan sebuah karya. Nah, kita pilih optionnya. Tes tertulis tidak mungkin ya, hanya berupa tulisan. Kemudian tes lisan juga tidak mungkin karena di sini tes keterampilan membuat karya. Kemudian penilaian sebaya tidak ya, tidak, karena penilaian sebaya itu bukan keterampilan. Kemudian penilaian formatif itu adalah penilaian di saat proses pembelajaran pengetahuan. Nah, yang benar adalah yang E, penilaian proyek, karena di sini akan membuat sebuah karya kerajinan dari bahan limbah anorganik, lunak atau keras. Sehingga setelah membuat karya, mereka akan menghasilkan sebuah produk. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini. Kita bisa bertemu lagi di video part selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.